Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik baik. Bu. Salam dihalangi Bapak Ibu. Semangat. Jadi untuk kesempatan hari ini kita akan berlatih coaching. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Untuk Pak Tony ini sebagai coach dan Bu Yuni sebagai coaching dan saya sendiri sebagai pengamat. Nah, jadi untuk hari ini dalam pengamatan saya ada beberapa rubrik untuk pengamatan coaching hari ini. Yang pertama yaitu saya akan mengamati alur tirta ya Bapak Ibu. Jadi untuk untuk ini meliputi tujuan, terus identifikasi masalah, terus rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Seperti itu, Ibu. Terus untuk coachnya Pak Tony ya, untuk latihan coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan nih Pak? Ya, terima kasih Bu Ika. Kompetensi yang saya kembangkan yaitu eh, dalam membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali memberdayakan dari kunci itu sendiri supaya mampu menemukan permasalahannya sendiri. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Berarti udah bisa dimulai nih ya Bapak Ibu untuk kasus pertama. Monggo silakan. Iya, terima kasih Buka. Saya akan mulai nggih, Bapak Tony. Selamat sore Bapak Tony. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat sore juga, Bu. Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya Bu Yuni agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu? Mohon maaf sebelumnya ya Pak kalau saya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa, Bu Yuni, santai saja. Begini Pak, saya mempunyai sedikit masalah. Apakah Bapak Tony bisa membantu? Ya, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya tujuan dari percakapan coaching kita kali ini, Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak. Masalah saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Hmm, Masalahnya apa, Bu? Coba diceritakan kepada saya. Mungkin saya bisa memberikan solusi. Beberapa hari yang lalu saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah, Pak. Dan Bapak Kepala Sekolah itu menegur saya. Seperti itu. Ya. Bagaimana bisa, Bu? Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Kepala sekolah itu mengkritik tentang kedisiplinan saya, Pak. Hmm, kedisiplinan. Kedisiplinan yang bagaimana, Bu? Beliau itu sedikit keberatan tentang kedisiplinan saya terkait dengan kedatangan saya di sekolah. Saya sering terlambat, Pak. Oh, iya, 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 iya. Lalu, bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari Bapak Kepala Sekolah tersebut? Sejujurnya, saya menyampaikan kepada beliau alasan kenapa saya sering terlambat ke sekolah. Karena saya itu di rumah memiliki 2 anak, Pak. Sehingga setiap pagi saya itu sibuk. Dan saat saya menyampaikan alasan itu, Bapak Kepala Sekolah kelihatannya tersinggung dengan alasan yang saya sampaikan. Ya, ya, ya. Jadi, masalahnya begitu ya, Bu. Kalau begitu, sebelumnya boleh saya tanya dulu, Bu. Selama ini apa yang Ibu lakukan saat pagi hari sebelum berangkat sekolah?
seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Setiap pagi saya mengerjakan semua pekerjaan rumah dulu, mulai dari masak, mencuci baju, menyetrika, mengepel, menyapu, dan saya harus mengantarkan anak-anak saya ke sekolah dulu, Pak. Jadi saya sering terlambat gara-gara itu. Oh, jadi begitu. Mungkin apakah hal yang sudah Ibu lakukan tadi, yang sudah disampaikan, apa tidak bisa dilakukan selain pagi hari Ibu? Menurut saya itu semuanya harus dikerjakan pagi hari karena saya itu tidak tega meninggalkan suami dan rumah dalam keadaan yang masih kotor. Ya, sebenarnya sih nggak apa-apa, Bu. Tapi jika Ibu sering terlambat ke sekolah, apa dampaknya bagi murid-murid Ibu nanti? Iya, Pak. Saya kadang juga malu karena ada anak yang kadang berkomentar, kok Bu Yuni terlambat? Gitu. Jadi saya ya sedikit malu juga karena saya kan guru sebagai panutan mereka. Seharusnya saya memberi contoh yang baik kepada mereka. Ya, ya Bu, itu memang eh, pentingnya kedisiplinan, yaitu sebagai guru kita harus menjadi teladan yang baik. Jadi anak-anak mengikutinya seperti yang sudah kita berikan teladan kita kepada anak-anak. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin seperti itu, Bu, supaya Ibu bisa disiplin saat masuk sekolah, karena Ibu sendiri adalah panutan, Bu, teladan bagi murid-murid Ibu. Iya ya, Pak. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak, dari Bapak Kepala Sekolah mengkritik saya. Ya, 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 ya. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Pak. Saya merasa resah dan di rumah itu kepikiran terus dengan masalah ini. Jadi pekerjaan lain juga agak terbengkalai, Pak. Lalu, eh, selain itu, apa hambatan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Pengawas, Pak. Saya takut di kemudian hari nanti akan menjadi masalah. Lalu, eh, apa ya solusi yang Ibu lakukan? Ya, saya akan merefleksi diri saya sendiri, Pak, untuk memperbaiki kekurangan saya terkait dengan kedisiplinan saya. Selain itu, saya akan berusaha datang tepat waktu ke sekolah. Jika ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, saya siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, Pak. Ya, 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 bagus, Bu, ya. Dari yang sudah Ibu sampaikan, mungkin rencana Ibu apa ke depannya? Saya mempunyai rencana untuk menemui Bapak Pengawas untuk membicarakan hal ini, Pak. Mungkin beliau akan memberi masukan kepada saya. Lalu, selain itu, ada hal lain, Bu, yang Ibu bisa lakukan? Saya juga akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau soal yang Ya. kemarin saya ditegur itu, Pak. Jadi Ibu menemui pengawas dan juga tentunya menemui kepala sekolah untuk meminta maaf ya, Bu, ya. Eh, apa strategi yang Ibu lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah, Bu? Setelah ini mungkin saya akan membuat skala kegiatan prioritas, Pak. Saya akan mengatur mana kegiatan yang harus saya kerjakan waktu pagi hari dan mana pekerjaan yang bisa saya tunda untuk dikerjakan waktu sore hari sehingga saya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Ya, ya, ya. Jadi Ibu memilih pekerjaan yang lebih utama dulu ya, Bu, ya.
Lalu bagaimana ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu lakukan ini? Saya menganggap ini berhasil kalau saya bisa membagi waktu dengan baik antara pekerjaan rumah dengan waktu keberangkatan saya di sekolah, Pak. Ya, ya. Jadi rencana Ibu jadi membagi waktu dengan baik antara pekerjaan rumah dan keberangkatan ke sekolah. Eh, dari rencana itu, Bu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmen yang akan saya lakukan ya tadi saya akan membuat skala kegiatan prioritas. Saya akan mengerjakan pekerjaan yang memang harus dikerjakan waktu pagi hari dan mana pekerjaan yang bisa ditunda untuk dikerjakan pada sore hari. Ya, 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 Bu. Dan dukungan apa yang mungkin Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan tentunya dari keluarga ya Pak, dari suami dan anak-anak agar mereka mengerti kenapa saya tidak mengerjakan semua pekerjaan rumah seperti sebelumnya, seperti itu. Ya, ya. Bagus Bu ya. Dari kegiatan itu yang kita sudah lakukan percakapan mulai dari awal sampai ini, apa kesimpulan yang Ibu dapatkan? Kesimpulan yang saya dapatkan dari percakapan coaching kita hari ini ya Pak, jadi saya itu sebagai pendidik harus bisa memberi teladan bagi anak didik saya dalam hal kedisiplinan waktu dan saya harus bisa membagi waktu antara pekerjaan di rumah dengan pekerjaan di sekolah. Bagus Bu ya, kesimpulan Ibu. Jadi semoga dari yang sudah Ibu rencanakan, komitmen yang Ibu sudah buat, dan kesimpulannya semoga dapat segera terrealisasikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana yang hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak, karena Bapak telah berkenan mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi murid didik kita, Pak. Amin, amin. Terima kasih Pak Tommy. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih kembali. Di-mute, Mbak. Suaranya belum. Alhamdulillah baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan refleksi saya dalam proses latihan coaching ini ya. Jadi untuk garis besarnya dalam praktik ini sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian dari checklist saya sudah tercentang semua ya Bapak Ibu, dari identifikasi masalah, terus kemudian rencana aksi, tujuan dulu ya, tujuannya tadi sudah tampak, terus kemudian identifikasi masalahnya sudah nampak juga, kemudian rencana aksinya juga sudah tampak, tanggung jawabnya juga udah ada. Terus jadi untuk sesi latihan ini sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian coachnya ini dari Pak Tony yang diperankan oleh Pak Tony ya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah sangat bagus sekali dan pertanyaan-pertanyaan ini sudah berbobot sehingga dapat
ya, dapat menggali potensi-potensi dari coachingnya, yaitu dari Bu Yuni sudah bisa memunculkan ide-ide untuk penyelesaian masalahnya, seperti itu Pak Bu. Terima kasih Bu. Sekian refleksi dari saya. Terima Nah, kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-ibu. Selamat sore Bapak. Alhamdulillah, semoga semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ibu Ika dan Ibu Wahyuni, sebelumnya saya pada kasus coaching kali ini saya sebagai pengamat, untuk Ibu Heni Ika sebagai coach dan Ibu Wahyuni nanti sebagai koh. Ibu Wahyuni sebagai koh, mungkin kompetensi apa yang Ibu Wahyuni ingin tingkatkan dalam coaching ini? Terima kasih Bapak Tony. Di sini saya akan berperan sebagai coach dan Bu Heni Ika Widyastuti sebagai coach. Sebagai coach, saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching ya Pak. 1, kehadiran penuh atau present. 2, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Seperti itu. Ya Bu. Baik sekali, dari 3 prinsip coaching ingin ditingkatkan. Baik, ya, Ibu Wahyuni dan Ibu Ika, waktu saya persilahkan. Iya Pak, terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Lah panjenengan gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu Yuni, sebelumnya saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu. Ya, jadi begini Bu, tujuan saya ke sini yaitu untuk sharing dan untuk mendapatkan solusi dari masalah saya yang pernah saya hadapi saat ini Bu. Oh, berarti tujuan dari pertemuan kita kali ini Bu Heni Ika ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu Ika alami. Dengan senang hati Bu, saya semoga bisa membantu panjenengan. Sebenarnya ada apa ya Bu? Jadi gini Bu, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atas masalah di kelas saya ini Bu, seperti itu. Masalah di kelas ya Bu? Bisa diceritakan Bu, masalahnya seperti apa ya Bu? Jadi begini Bu, salah satu murid saya itu ada yang sering terlambat masuk ke kelas, seperti itu Bu Yuni. Oh begitu ya, ada salah satu murid ibu yang sering terlambat masuk ke kelas. Kalau boleh tahu, apa alasannya ya Bu? Nah, jadi gini Bu, untuk alasannya itu karena kan si murid tadi itu berangkatnya diantar oleh kakaknya. Nah, kakaknya itu bangunnya kesiangan Bu. Berarti murid Bu Ika itu terlambat karena yang bangun bagi. Nah, jadi gini Bu, untuk tanggapan saya, sebenarnya saya juga bingung Bu. Jadi anak ini itu sering tidak masuk. Jadi setiap kakaknya bangun kesiangan, terus otomatis saat mengantarkan anak muridnya
muridnya tadi itu terus terlambat seperti itu berulang-ulang kali. Lalu, apakah Bu Ika, apa kekuatan Bu Ika untuk mengatasi permasalahan ini? Jadi sebelumnya saya sudah berbincang kan sama si murid saya tadi. Dia sudah mencoba untuk untuk membangunkan kakaknya lebih awal, terus untuk menyuruh kakaknya untuk tidur lebih awal seperti itu, Bu. Terus tapi sepertinya masih tetap sering terlambat gitu, Bu. Kira-kira apa yang Ibu Ika butuhkan? Dukungan apa yang Bu Ika butuhkan untuk mengatasi permasalahan ini, Bu? Dukungan dari siapa? Untuk dukungannya, ya saya pertama pasti saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah ya, Bu. Terus kemudian mungkin dari orang terdekatnya si murid tadi, bisa jadi orang tuanya atau ayahnya. Kemudian saya juga butuh dukungan dari rekan-rekan kerja saya, Bu, untuk memberikan motivasi kepada saya seperti itu. Kira-kira dari skala angka 0 sampai 10, permasalahan yang Bu Ika alami ini berada di level tingkat berapa ya, Bu? Untuk skalanya ini mungkin berada di skala 4 ya, Bu. Ya, di skala 4 itu. Nah, tingkat keberhasilan menurut Bu Ika kalau level skalanya naik ke berapa ya, Bu? Kira-kira? Paling enggak ya ke 8 atau 9 lah, Bu, enggak muluk-muluk deh. Mungkin apakah Bu Ika punya solusi bagaimana pemecahan dari permasalahan ini, Bu? Iya, jadi gini, Bu, saya sempat berpikir juga sih, mungkin kalau untuk membangunkan orang dewasa ya, apalagi yang membangunkan itu anak kecil ya, Bu. Kalau anak kecil kan terkadang kita tidak menghiraukan seperti itu, apalagi kalau kakaknya itu sudah dewasa, Bu. Jadi rencananya saya ingin meminta bantuan dari orang terdekatnya murid saya tadi, bisa ke orang tuanya seperti itu, Bu. Oh, ide yang bagus ya, Bu. Berarti Bu Ika akan mengkomunikasikan ini dengan orang tua terkait dengan membangunkan kakak dari murid Bu Ika tadi ya, Bu. Iya, Bu. Itu solusi yang bagus, Bu. Ya, apa rencana yang akan Ibu ambil untuk kedepannya ya, Bu? Rencananya gini, saya akan membicarakan atau mengkomunikasikan tentang permasalahan perlambatan ini kepada kedua orang tuanya. Terus kemudian sekaligus saya itu ingin meminta tolong ya, Bu, kepada orang tuanya tadi untuk membantu dalam membangunkan kakaknya seperti itu, Bu. Terus kemudian untuk mendiskusikan alternatif lain untuk mengatasi kasus ini seperti itu. Apakah ada strategi lain yang Ibu lakukan ya, Bu, terkait masalah ini? Iya, Bu, jadi selain tadi mendiskusikan itu semua tadi kan, untuk meminta bantuan tadi, saya ingin jika saya bisa ketemu langsung dengan orang tuanya dan mengkomunikasikan langsung dengan orang tuanya, kita bisa membicarakan alternatif lain, misalnya bisa dengan dengan ikut tetangganya, tetangga terdekatnya seperti itu. Iya, Bu, rencana yang bagus ya, Bu. Selain mengkomunikasikan dengan orang tua, Bu juga punya strategi lain, bisa bareng tetangganya tadi ya, Bu. Ya, Ide yang bagus, Bu. Lalu bagaimana ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Bu rencanakan tadi? Iya, Bu, saya akan secepatnya kan untuk menghubungi kedua orang tuanya ini untuk membicarakan permasalahan ini supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut, Bu. Jadi tidak berpengaruh juga terhadap prestasinya si murid tadi seperti itu.
Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tadi ya Bu? Jadi untuk komitmen yang saya ambil untuk saat ini yaitu saya akan sesegera mungkin untuk berkomunikasi langsung dengan kedua orang tuanya atau orang terdekatnya murid saya tadi dan membicarakan hal mengenai permasalahan ini supaya segera mendapatkan solusi seperti itu. Lalu dukungan apa saja yang dibutuhkan Ibu Ika untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, jadi untuk dukungan untuk komitmen ini seperti tadi ya Bu. Yang pertama itu dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari orang tua pastinya, terus dukungan dari rekan-rekan guru untuk memotivasi, memberikan dukungan serta memberikan ide untuk permasalahan ini seperti itu Bu Yuni. Wah, bagus sekali ya Bu. Lalu dari percakapan yang kita lakukan tadi Bu, apa kesimpulan yang Ibu dapatkan dari permasalahan ini ya Bu? Iya Bu, untuk kesimpulan dari permasalahan ini untuk menanamkan kesadaran diri ya Bu, kesadaran tentang kedisiplinan waktu itu Bu. Kemudian sama juga Bu dari orang tua dengan pihak sekolah seperti itu Bu Yuni. Wah, bagus sekali idenya ya Bu. Semoga permasalahan ini bisa segera berakhir ya Bu, bisa terselesaikan. Terima kasih Bu Yuni atas sharing-sharingnya. Alhamdulillah sekarang saya lebih lega. Alhamdulillah. Saya doakan semoga berhasil ya Bu dan murid Bu Ika tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Amin Bu, terima kasih Bu Yuni. Ya, terima kasih Bu Yuni dan Bu Ika. Sangat luar biasa sekali percakapan coaching dari Bu Yuni dan Bu Ika. Untuk Bu Yuni selaku coach dalam menerapkan prinsip coaching sudah masuk semuanya Bu. Bu Yuni mendengarkan aktif, hadir penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam mendengarkan aktif, Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu dengan rasa. Jadi Ibu menerima keluh kesah masalah yang disampaikan oleh Bu Ika, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan pada akhirnya Ibu Yuni bisa memberdayakan Ibu Ika untuk mencari solusi atau mendorong menemukan pemecahan masalah yang Ibu Ika hadapi. Selain itu, Ibu Ika selaku kunci juga sudah memberikan permasalahannya kepada Bu Yuni untuk diberikan masukan Bu Yuni, dan dalam percakapan coaching tadi ini Bu Yuni sudah melaksanakan dengan alur tirta, yaitu mulai dari tujuan, terus identifikasi masalah yang dihadapi, kemudian rencana aksi yang dilakukan. Bu Yuni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memberdayakan Bu Ika. Dan yang alur yang terakhir yaitu tanggung jawab. Bu Yuni menanyakan komitmen dan kesimpulan akhir dari percakapan coaching ini. Dan saya rasa percakapan coaching ini sangat luar biasa dan semoga bisa menjadikan referensi dari bapak-bapak
dan ibu-ibu yang lainnya. Demikian dari saya, Ibu Ika dan Ibu Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan kami dari TGP Angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Saya sendiri Wahyuni Rahmadianti dan rekan saya Bapak Tony Wahyudinarto dan Ibu Heni Ika Widyastuti. Di sini kami akan memaparkan untuk praktek coaching untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual. Di sini saya berperan sebagai pengamat dan Ibu Heni Ika Widyastuti sebagai coach, Bapak Tony Wahyudinarto sebagai coaching. Yang saya amati di sini, saya akan mengamati Ibu Heni Ika Widyastuti sebagai coach. Ibu Heni Ika Widyastuti sebagai coach akan memakai alur tirta, yaitu tujuan, 2 identifikasi, 3 rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Dari praktek coaching dengan model alur tirta, Bu Ika akan menerapkan kompetensi coaching apa ya Bu yang akan Ibu Ika kembangkan dari praktek coaching ini? Iya Bu, jadi saya menggunakan kompetensi mendengarkan penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan bobot seperti itu Bu Yuni. Iya, bagus sekali Bu Ika. Semoga nanti dalam praktek coaching Bu Ika bisa menerapkan 3 kompetensi inti dari coaching ya. Bisa dimulai sekarang praktek coachingnya Bu Ika dan Bapak Tony Wahyudinarto? Ya, siap. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ada apa ya? Kok kelihatannya murung? Tidak ada apa-apa Bu. Ya cuma mikir-mikir saja Bu. Mikir apa Pak? Kayaknya kok serius sekali. Tidak ada masalah kan Pak? Iya ini Bu. Saya punya sedikit masalah Bu. Bisa diceritakan Pak pada saya. Barangkali saya bisa membantu permasalahan Pak Tony. Ya Bu, terima kasih. Kalau Ibu ada waktu, boleh saya berbagi masalah dengan Ibu? Iya Pak, dengan senang hati. Ya, terima kasih Bu. Nah, apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya ingin mencari solusi Bu dari masalah yang saya hadapi di kelas. Mungkin Ibu bisa membantu saya. Dari masalah, apa yang bisa saya bantu Pak? Mungkin dari permasalahan Bapak mungkin bisa diceritakan gitu permasalahannya. Ya, saya ingin mencari solusi Bu. Bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan dari murid saya, salah satunya yaitu kemampuan dalam membaca Bu. Ini untuk membaca ya Pak. Jadi untuk kelas berapa ya Pak ya? Ya begini Bu, di kelas saya ada salah satu murid yaitu di kelas 6. Murid tersebut masih kurang lancar dalam membaca Bu. Padahal di materi kelas 6
sangat banyak sekali. Dan untuk memahami sebuah bacaan saja anak tersebut sangat sulit, Bu. Jadi menyebabkan anak tersebut jadi ketinggalan pelajaran. Temannya sudah sampai jauh, sampai materi berikutnya, anak tersebut masih belum bisa memahami materi sebelumnya, Bu. Begitu, Bu. Begitu ya, Pak. Untuk kemudian kira-kira faktor apa ya, Pak, yang mengakibatkan hal tersebut? Eh, mungkin dari cara mengajar saya, Bu, metode saya yang saya berikan, cara-cara yang saya berikan kepada anak tersebut eh, kurang pas, kurang sesuai sehingga anak tersebut eh, meningkatkan lancar dalam membacanya kurang, Bu. Dan memang sebelumnya anak tersebut dari kelas sebelumnya, kelas 5 itu awalnya memang anak tersebut masih kurang lancar, Bu. Jadi di kelas 6 ini saya mau memfokuskan kepada anak tersebut, ya jadinya ketinggalan materi dengan teman-temannya. Iya, iya, Pak. Kemudian untuk apa tanggapan Pak Tony sendiri bagaimana ya untuk permasalahan ini, Pak? Ya, tanggapan dari saya, ya saya merasa resah, merasa resah gelisah. Ada salah satu anak murid kelas 6 yang masih belum lancar membaca, padahal di kelas 6 ini sudah tidak lagi fokus pada membaca. Anak-anak di kelas 6 ini seharusnya sudah menguasai dalam hal teknik membaca dasar sehingga bisa memahami pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang diberikan dari saya, Bu. Itu, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi untuk kelas 6 tetapi dia masih apa terlambat dalam membacanya ya, Ya, Pak. Terus kurang lancar adakah dalam membaca. untuk Pak Tony sendiri adakah ide untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Selama ini, Bu, yang sudah saya terapkan, ya, pertama, sebelum pembelajaran dimulai, memang saya mengkhususkan anak tersebut, memberikan eh, waktu khusus dan tempat khusus untuk anak tersebut latihan membaca. Saya berikan bacaan teks, anak tersebut membaca supaya dengan memberikan fokus kepada anak tersebut bisa meningkatkan dalam hal membacanya. Itu, Bu. Jadi terus untuk sangat bagus sekali ya Pak ya tadi untuk apa idenya. Terus kemudian rencana apakah Pak yang akan Bapak Tony ambil untuk apa untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Jadi rencananya seperti apa gitu. Ya, rencananya saya pertama-tama ya saya akan berkoordinasi dan konsultasi kepada Bapak Kepala Sekolah dan berkomunikasi dengan teman-teman guru supaya mendapatkan solusi. Dan saya punya ide sendiri, Bu. Saya ingin memberikan tambahan pelajaran khususnya kepada anak tersebut. Untuk tambahan pelajarannya ini untuk latihan membaca. Jadi anak tersebut supaya terbiasa membaca, anak tersebut bisa meningkatkan kemampuan membacanya. Seperti itu, Bu. Iya Pak. Jadi Pak Tony ini rencananya ingin mau membuat tambahan pelajaran ya Pak khusus Ya. untuk tadi kemampuan membaca tadi. Nah untuk
rencana tersebut, mungkin Pak Tony membutuhkan dukungan dari siapa saja gitu Pak? Barangkali ada. Ya tadi yang sudah saya sampaikan Bu. Pertama dukungan tersebut dari kepala sekolah Bu. Dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan guru dan dari teman-teman yang lainnya, teman-teman dalam kelas yang lainnya, supaya tidak mengejek anak tersebut, karena nanti dengan mengejek anak tersebut akan mentalnya akan down Bu. Dan Iya. dukungan yang lain yaitu terkait buku bacaan teks yang akan saya berikan untuk anak tersebut supaya dapat berlatih membaca terus. Itu Bu. Oh iya Pak. Jadi untuk apa? Kemudian untuk rencananya tadi kan sudah dijelaskan Pak Tony seperti itu ya untuk apa? Tingkat keberhasilan dari rencana aksi yang Bapak Tony lakukan mungkin tingkat Ya keberhasilannya. dari hasil yang sudah saya lakukan tadi Bu, memang sudah saya terapkan berkali-kali. Yang tadi yang awalnya rencana tadi, ide untuk memberikan waktu khusus, dari hasil tersebut memang masih kurang maksimal Bu. Dan dengan memberikan tambahan pelajaran, kemungkinan saya rasa juga kurang maksimal. Jadi untuk indikator keberhasilan saya ingin anak tersebut mempunyai kesadaran diri Bu, untuk tidak hanya dari dorongan luar, dari saya, mungkin dari teman-temannya, atau dari Bapak Ibu guru yang lainnya, atau dari kepala sekolah. Itu kan merupakan dorongan eksternal. Jadi saya ingin membina anak tersebut, memberikan masukan, dan mendorong motivasi atau mendorong kesadaran diri. Jadi anak tersebut tidak hanya di sekolah saja, tetapi di rumah juga mempunyai kesadaran untuk berlatih sendiri membaca. Jadi dengan begitu anak tersebut insya Allah akan berhasil Bu, dalam membacanya. Seperti itu. Iya, iya Pak, wah luar biasa sekali ya Pak ya. Kemudian untuk apa? Semoga berhasil ya Pak ya. Ya, Kemudian untuk komitmen apa yang diambil Pak Tony ya dalam hal ini? ya. Komitmen yang saya ambil yang pertama, tentunya saya harus selalu mempunyai semangat dalam diri saya untuk melakukan perubahan kepada anak tersebut, dan mendorong anak tersebut supaya muncul kesadaran diri di anak tersebut untuk mau latihan sendiri, latihan membaca sendiri. Dan selain itu saya juga terus akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan sharing-sharing dengan teman-teman guru yang lainnya. Seperti itu Bu, komitmen yang saya akan lakukan. Baik Pak, jadi terus kemudian apa dari komitmen tadi, terus dari rencana Pak Tony, kemudian kesimpulan apa ya Pak yang bisa diambil dari percakapan kita hari ini, terus Ya, untuk apa permasalahan tadi? kesimpulannya ya Bu, dari yang sudah saya sampaikan, mulai dari rencana, ide-ide yang saya sudah buat, dan komitmen yang akan saya lakukan, kesimpulannya saya ingin menumbuhkan kesadaran diri dari anak tersebut untuk
mau sendiri latihan membaca dimanapun dan kapanpun, sehingga anak tersebut semangat karena sudah sadar dan tidak ada paksaan dari orang lain, dari saya mungkin, dari Bapak Kepala Sekolah atau dari teman-teman guru yang lainnya. Itu Bu, kesimpulan yang saya dapatkan dari percakapan ini. Intinya saya ingin menumbuhkan kesadaran diri anak tersebut untuk latihan membaca sendiri. Seperti itu Bu. Wah, ya Pak, bagus sekali ya Pak ya. Jadi apa untuk permasalahan ini kita Pak Tony sudah mendapatkan ide, udah ada rencana-rencananya untuk mengatasi hal tersebut. Semoga berhasil ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu ya. Ya. Nah, berarti sudah nih ya Pak Tony sudah kelihatannya sudah bisa tersenyum lagi. Soalnya tadi kan masih tegang-tegang. Iya, alhamdulillah Bu. Tadi sebelum percakapan ini saya merasa gelisah Bu, resah. Kenapa kok anak murid saya ada yang kurang lancar dalam membaca di kelas 6. Dan setelah melakukan percakapan dengan Ibu, mendapatkan solusi-solusi, dan alhamdulillah semoga dengan percakapan ini nanti anak tersebut bisa lancar membaca Bu. Terima kasih Bu. Ya, kalau sudah bisa fresh lagi gitu ya Pak, soalnya tadi masih kayak mikir banget gitu. Ya. Terima kasih Bu sudah memberikan solusi, sudah menyempatkan waktu untuk mendengar keluh kesah saya Bu. Sekali lagi terima kasih Bu Ika. Ya Pak, sama-sama. Semoga berhasil. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Bapak Tony Wahyudinarko sebagai coach dan Ibu Heni Ika Widyastuti sebagai coach. Percakapan coaching yang panjenengan lakukan sangat bagus, sangat luar biasa. Ibu Heni Ika Widyastuti sudah mantap sekali, sudah menggunakan alur tirta. Pertanyaannya sudah mengandung tujuan, sudah mengandung identifikasi dari permasalahan Pak Tony, sudah ada rencana aksi, dan sudah ada tanggung jawab atau komitmen yang dilakukan. Pertanyaannya dari Bu Ika sebagai coach sangat runtut sekali dan bisa memancing Pak Tony ya, yang asalnya Pak Tony sedih, gelisah, memikirkan masalah yang dihadapi, jadi lega dan fresh kembali, bisa senyum karena tadi pertanyaan berbobot dari Bu Heni Ika yang bisa tadi Pak Tony mengeluarkan semua permasalahannya dan Pak Tony sendiri yang menyelesaikan, yang mendapatkan solusi karena dari pertanyaannya Bu Ika tadi. Dan saya sangat salut dengan pertanyaannya Bu Ika tadi dengan sudah menunjukkan alur tirta ya, dan Bu Ika juga sudah menerapkan 3 konsep inti dalam praktek coaching, yaitu 1, mendengarkan aktif. Bu Ika mendengarkan aktif dengan rasa, dengan rasa itu perceive, appreciate, summarize, dan ask. Bu Ika sangat bagus sekali dalam mendengarkan aktif tadi. Yang kedua, Bu Ika juga hadir penuh dalam percakapan tadi. Saya lihat Bu Ika maduk-maduk mendengarkan penjelasan dari Pak Tony ya. Dan yang terakhir,
pertanyaan berbobot yang diajukan oleh Buka juga sangat mantap sekali, sehingga bisa memberdayakan dari Bapak Tony tadi, bisa memunculkan solusi dari permasalahan yang dialami Pak Tony. Jadi Pak Tony bisa tersenyum lebar kembali. Pokoknya mantap sekali. Terima kasih luar Dan biasa Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. sebagai koci, Pak Tony juga sangat mantap sekali, bisa gimana ya, asalnya sedih jadi bahagia tersenyum lebar. Mantap juga buat Pak Tony. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.